Bab 87, sebenarnya apa yang terjadi? Hai. Astrid tersentak kaget dan langsung memutus pandangannya dengan pria yang tengah tersenyum padanya. Wanita muda itu segera beranjak dari hadapan sang pria dengan terburu-buru, langsung menarik tangan keponakannya untuk menjauh. "Apa kamu tidak mau mengambil ini?" tanya pria itu menunjuk snack yang ditunjuk oleh Dania tadi. "Tidak. Terima kasih," balas Astrid dengan cepat. Sedangkan Dania hanya terdiam saja. Gadis kecil itu tidak bernai berbicara apalagi ada orang asing di sana yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Kenapa? Padahal keponakanmu sangat menginginkannya." Helaan nafas berat keluar dari mulut Astrid. "Baiklah, tolong ambilkan," ujarnya dengan nada terpaksa. Pria itu tersenyum. Tangannya terulur mengambil kembali apa yang selat tadi ingin diambilnya. "Ini Princess," pria itu memberikannya pada Dania. Dania tak langsung menerimanya, sebaliknya bersembunyi di balik badan Astrid, sesekali kepalanya terlihat mengintip pria itu. "Terima kasih karena telah menolong kami. Jadi silahkan pergi. Kamu masih ingin membeli sesuatu? Kamu mengusir saya. Tentu kehadiran Anda membuat keponakan saya merasa takut. Ini adalah swalayan, jadi saya rasa kamu tidak berhak mengusir saya. Saya juga ingin berbelanja di sini." Lagi-lagi Astrid hanya dapat menghela nafasnya. "Baiklah, biar saya yang pergi. Sekali lagi terima kasih Pak Arkan." Astrid menuntun Dania untuk beranjak dari sana. Wanita itu merasa tidak enak. Arkan adalah dosennya di kampus, dosen yang baru-baru ini masuk di universitasnya. Dan entah kenapa sang dosen ketika masuk dalam kelasnya selalu saja menatapnya dan juga selalu menyuruh untuk menjawab setiap ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain jika ada yang bertanya. Arkan tersenyum menatap kepergian dua orang yang berbeda usia itu, kepalanya menggeleng pelan diikuti dengan kekahan kecil. "Menarik dan menggemaskan," gumamnya kemudian beranjak dari sana. Setelah membayar belanjaannya akhirnya mereka berdua keluar dari swalayan itu. Dengan buru-buru Astrid membawa Dania masuk ke dalam mobil karena tak ingin bertemu lagi dengan sang dosen yang menurutnya mengerikan. "Tante kenal dengan orang itu?" tanya Dania yang sedang memakan es krim. "Dia hanya dosen tante di kampus sayang," jawabnya tersenyum menatap sang keponakan yang tengah menikmati es krimnya. "Dosen kampus?" tanyanya tak mengerti. Tidak bukan apa-apa." Akhirnya Dania hanya terdiam saja, dirinya masih kecil untuk mengetahui hal-hal semacam itu. Tak berselang lama akhirnya mereka sampai di rumah sang kakak. Keduanya masuk dengan barang belanjaan yang sudah ditenteng masing-masing di tangannya. "Assalamualaikum," ujar Astrid dan Dania bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Andre dan juga Ayumi yang masih setia menunggu di ruang tamu. "Loh, belum istirahat toh?" kata Astrid berjalan ke arah Ayumi dan Andre berada. "Kamu menunggumu, gara-gara kamu istriku tidak mau istirahat," jawab Andre menatap sang adik. "Loh, kok aku sih Kak, kan tadi sudah izin juga." "Iya tapi kan kalian lama. Beli apa sih sampai lama begitu?" tanya Andre. "Papa tadi tante ketemu sama dosen kampusnya makanya kami lama." Om itu ngambilin Dania snack yang tempatnya tinggi karena tante Astrid tidak sampai tangannya. Jelas Dania. Astrid menepuk jidatnya melihat mendengar kejujuran sang keponakan. Andre langsung menatap tajam pada Astrid. "Jadi kamu keluar mau ketemu kekasihmu yang ternyata adalah dosen kamu. Terus alasannya belanja keperluan begitu?" Astrid menggeleng kepalanya pelan. "Tidak Kak, aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kami tadi hanya tidak sengaja bertemu." "Kakak apa-apaan sih malah tuduh sembarangan?" kesal Astrid. "Tuduh apa? Tadi Dania bilang begitu. Tapi dia bukan kekasihku. Dania juga tidak bilang kok kalau dosen aku itu kekasihku.
Kakak Sanjaya G menyimpulkan hal-hal yang tidak-tidak, balas Astrid. Sudah, Astrid benar mas. Kamu jangan begitu dong, lerai Ayumi. Tapi sayang, tidak ada tapi-tapian, ayo ke kamar kita istirahat. Ajak Ayumi memegang tangan suaminya. Dania sayang, mama ke kamar dulu ya sama papa, pamitnya pada gadis kecilnya. Iya mah, tapi Dania mau bobo sama Tante Astrid, boleh kan? Boleh sayang. Akhirnya Ayumi dan Andre beranjak dari sana meninggalkan Astrid dan Dania. Dua orang yang berbeda usia itu langsung juga menuju kamarnya. Ayo sayang kita ke kamar, Dania harus tidur ini sudah larut loh. Ajak Astrid yang diangguki oleh sang keponakan, apalagi mata gadis kecil itu sudah terlihat sayu mengadakan sudah mengantuk. Mereka berdua membersihkan diri terlebih dahulu setelah berbaring di atas tempat tidur, tak lupa juga Astrid membacakan dongeng untuk Dania. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Dania tidur juga, sedangkan Astrid Mas terjaga padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam tapi wanita itu belum mampu memejamkan matanya setelah pertemuannya tadi dengan Arkan, dosen baru di kampusnya. Ais kenapa bisa ketemu dosen itu sih, ucapnya lirih sambil menggoyangkan kakinya dengan kencang. Asteris. Di sebuah kamar, seorang pria sedang tersenyum sambil melihat langit yang sedang bertaburan bintang. Sesekali pria itu terkekeh pelan, entah apa yang ada dalam pikirannya sampai sering tersenyum tidak jelas seperti itu. Hah, sangat menyenangkan ternyata, gumamnya kembali terkekeh pelan. Dia sangat menarik, apa aku menyukainya? Tanyanya pada diri sendiri. Ah tidak mungkin, kami baru bertemu beberapa kali haha. Setelah puas tersenyum dan tertawa di balkon kamarnya, pria yang tak lain adalah Arkan masuk ke dalam kamarnya tak lupa mengunci pintu kaca balkon itu. Tapi senyumnya pudar ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Dengan malas pria itu membukanya dan melihat siapa yang kini berdiri di depan kamarnya. Papa, tanyanya dengan kening berkerut. Apa papa boleh masuk? Arkan hanya mengangguk. Tidak biasanya sang papa datang ke kamarnya malam-malam begini, apalagi saat ini sudah larut. Seharusnya pria tua itu sudah tidur nyenyak di kamarnya. Silahkan duduk pa. Keduanya duduk di atas sofa pada kamar itu, Arkan terus melihat papanya yang hanya diam saja. Ada pa? Apa ada masalah? Helaan nafas keluar dari mulut Adiguna. Entah kenapa setelah kejadian akhir-akhir ini seakan membuatnya sadar akan kesalahannya di masa lalu. Kamu tahu kan masa lalu papa? Tanya Adiguna melihat putra bungsunya. Kenapa papa bertanya seperti itu? Apa papa mulai menyesal setelah apa yang papa perbuatan dengan mantan istri papa dulu? Bukannya menjawab Arkan malah bertanya. Adiguna hanya mampu mengangguk. Karena hal itulah yang dirasakannya saat ini, penyesalan selalu menghantuinya. Kau benar, papa begitu sangat menyesal. Apa kamu tahu sesuatu mengenai mantan istri papa dan anak papa? Tentu Arkan tahu, bahkan tahu semuanya. Jika ingin memilih mungkin aku tidak ingin lahir dalam keluarga ini. Kalian begitu tega pada mereka. Adiguna tertunduk mendengar pernyataan sang putra. Apa kamu tahu nak di mana mantan istri papa dan juga anak papa? Aku tahu, hanya saja aku tidak akan mengatakannya. Papa cari tahu sendiri dan semoga setelah mengetahui di mana mereka berada, pap tidak akan tambah menyesal lagi karena telah menyia-nyiakan mereka demi mama. Jawab Arkan dengan wajah datarnya. Silahkan keluar pa, Arkan ingin istirahat. Adiguna hanya bisa menghembuskan nafas berat kemudian berdiri dan beranjak dari kamar Arkan dengan perasaan tak menentu. Sebenarnya apa yang terjadi, gumamnya. Bersambung.